Halo guys, back again. Me. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore. Jadi kali ini tuh gue bakalan apa ya? bikin konten baru yang gue tuh bakal menceritakan seseorang yang sangat berpengaruh di dunia otomotif. Dan mungkin di judul juga kalian udah ngebaca siapa orang tersebut. Jadi di sini tuh gue tuh apa ya? Gue tuh ingin membacakan ke kalian, menceritakan lah jadinya. Membaca dan menceritakan ke kalian tentang sosok seorang Fitra Eri. Jadi mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Jadi gue tuh sengaja membacakan. Kenapa bang lu ngebacain sosok beliau? Jadi intinya nanti kedepannya pun ya gue harap gue bisa menceritakan sosok-sosok yang lainnya. Jadi mungkin karena pertama gue tuh sangat mengidolakan Fitra Eri. Terus kedua, gue tahu masyarakat Indonesia tuh sangat kurang sekali gitu. Kurang sekali dalam apa ya? Dalam membaca gitu. Sangat kurang sekali, jadi makanya gue menceritakan ke kalian dan kalian hanya tinggal mendengarkan. Oke, nggak usah banyak basa-basi lagi. Jadi kita ceritakan sosok apa ya? Sosok Om Fitra Eri seperti apa dari mulai awal karirnya sampai sekarang. Jadi gue tuh sambil ngebaca dan menceritakan kalian. Oke. Oke, di sini dituliskan kisah sukses Fitra Eri, sang legenda dunia otomotif Indonesia. Mungkin udah banyak yang tahu, apalagi teman-teman yang suka otomotif pasti sangat mengenal beliau. Jadi di sini wartawan sekaligus influencer sukses yang namanya udah tidak asing lagi, Fitra Eri. Jadi pecinta otomotif yang memiliki karir yang cukup baik di bidangnya gitu. Yang sampai hari ini gitu masih aktif dan sering trending video-videonya. Terus kita tuh dibalik semua itu kesuksesannya tuh apa ya, terdapat kerja keras dan perjalanan hidup yang kurang mulus sebenarnya dari Om Fitra Eri ini. Jadi nama Fitra Eri ini semakin melejit pada ajang apa ya, ajang tantangan oleh Gilang Widya Pramana. Jadi waktu itu pas ajang apa ya yang meledak itu videonya, Jimny Challenge. Waktu itu pas Jimny Challenge, dan sempat sering trending lah di YouTube dengan total hadiahnya itu 1 miliar kalau nggak salah, 1 miliar. Dan seorang Om Fitra Eri itu diadu sama ketiga influencer otomotif lainnya. Jadi ada Om Mobi, terus ada Ridwan Hanif, dan sama satunya siapa lah, Arif Muhammad gitu. Jadi keempat influencer ini sangat apa ya, waktu pas Jimny Challenge itu emang gila sih gitu. Itu sampai sering banget trending di YouTube, dan gue tuh bener-bener ngikutin gitu dari video awalnya sampai akhirnya gitu. Nah pada ajang tersebut Fitra Eri itu menerima kekalahan dari Om Mobi. Jadi waktu pas Jimny Challenge itu Om Fitra itu kalah dari Om Mobi. Nah, beliau adalah sahabat Fitra Eri dan teman satu profesinya, yaitu pengulas mobil di YouTube. Nah, Ridwan Hanif dan Arif Muhammad pun merupakan penantang lain dari Jimny Challenge tersebut. Nah, Om Fitra itu lahirnya itu tanggal 17 Jakarta, 17 Oktober 1974. Besar dari kedua orang tua yang memiliki latar belakang baik. Ayahnya itu seorang dokter dan sama ibunya pun memiliki gelar dokter juga. Fitra ini merupakan alumnus teknik mesin Universitas Indonesia, guys. Gua nggak ngerti ya, kenapa ya? Kebanyakan YouTuber hebat itu lulusan UI. Banyak banget lulusan UI yang sukses gitu di dunia per-YouTubean. Terus, nah, beliau ini masuk pada tahun 1992 dan lulusnya itu tahun 1997. Perjalanan beliau itu tidak terlalu mulus karena pada saat tahun 98, Om Fitra ini ingin melanjutkan pendidikan S2-nya
Itu S2-nya tentang otomotif juga, tentang otomotif. Karena waktu S1-nya itu teknik mesin ya. Nah, S2-nya itu Om Pitra itu ingin melanjutkan kuliahnya itu di luar negeri. Namun takdir berkata lain, di tahun tersebut Indonesia sedang dalam krisis moneter. Jadi waktu 98 itu Om Pitra tuh ingin melanjutkan S2-nya, cuman nggak bisa karena tahun 98 itu lagi krisis moneter di Indonesia gitu. Jadi alhasil Om Pitra ini mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pendidikannya karena kondisinya tidak memungkinkan. Beliau memilih langsung mencari pekerjaan dengan lulusan S1. Jadi seperti itu. Jadi beliau tuh nggak bisa melanjutkan S2-nya. Jadi makanya setelah lulus S1 beliau tuh menginginkan untuk langsung kerja aja. Ia berkeinginan untuk mengikuti ajang balap mobil. Namun, faktor ekonomi pada keluarganya tetap menjadi penghalang. Nah, kalau kalian melihat Om Pitra sekarang itu kan dibilangnya udah sukses, udah hebat lah gitu. Nah, dulunya tuh belum gitu. Dulunya tuh nggak seperti sekarang gitu. Jadi semua itu ya proses semuanya. Tapi penghalang tersebut tidak menjadikan Om Pitra itu kayak menyerah gitu. Pitra Eri menyisihkan uang sakunya selama kuliah untuk membeli mobil balap. Jadi waktu pas kuliah itu Om Pitra itu belum mempunyai mobil balap gitu. Jadi dia tuh menyisihkan gitu uang kuliahnya sampai dia itu berkeinginan untuk membeli mobil sendiri. Nah, di sini juga karir awal Pitra Eri pada ajang balap di tahun 1999 yaitu Timor One Make Race. Jadi kompetisi balap waktu itu tuh kalau nggak salah ya, kalau sekarang itu namanya Honda One Make Race kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu masih Timor One Make Race, kayaknya itu mobil Timor, maybe koreksi juga salah. Nah, sejak pertama balap dan seiring berjalannya waktu, Pitra Eri itu menerima sponsor pada tim balapnya. Tapi tetap saja Om Pitra itu butuh pekerjaan untuk kesehariannya gitu. Jadi walaupun di tim balapnya itu udah dapat sponsor, tapi untuk kesehariannya mungkin masih kurang gitu. Nah, pada tahun itu 2015 memang sedang sangat down. Namun di saat down itu terdapat fighting spirit, makanya saya tidak pernah menyebut kegagalan, tetapi sebuah pelajaran. Konotasi kegagalan terlalu negatif, itu kata Om Pitra. Oh, keren nih kata-kata mutiaranya ya Om Pitra. Jadi Om Pitra tuh kayak pokoknya saya harus tuh bekerja di bidang otomotif, jadi kekeh. Nah, jadi kita harus mencontoh dari sini gitu. Om Pitra pun sampai sempat mengatakan seperti ini gitu. Jadi bidang otomotif itu banyak, dari mulai kerja di pabrik, terus membuat mobil, menjual mobil, memasarkan mobil, jadi sales atau jadi jurnalis, ujarnya di channel YouTube-nya Ali Zainal Abidin. Jadi Om Pitra itu jadi sales pun nggak apa-apa lah gitu, yang penting gua kerja di otomotif. Nah, beliau berkata, saya bekerja terserah, ingin menjadi apa saja, asalkan berhubungan dengan otomotif. Nah, kekeh nih, Om Pitra tuh kekeh banget. Jadi pada saat melihat majalah otomotif langganannya, beliau itu melihat ada lowongan kerja menjadi reporter dan beliau pun tertarik gitu untuk ngelamar ke situ gitu. Nah, pada tahun 2003, Pitra Eri itu mendaftar sebagai jurnalis otomotif. Beliau mengajukan dirinya untuk bekerja di majalah otomotif Autobil. Dulu banget ya itu. Sebagai reporter, yang jelas itu sebagai reporter. Nah, pada awalnya tuh beliau tidak paham dalam dunia jurnalistik karena beliau kan basicnya bukan jurnalis ya, jadi cuman ya senang aja otomotif, cuman kerjanya di majalah otomotif, jadi beliau ngelamar ke situ. Nah, karena kecintaannya dengan otomotif, beliau dapat beradaptasi. Jadi walaupun beliau nggak ngerti dunia itu, Om Pitra tuh selalu belajar sampai ngerti gitu. Nah, di tahun 2012 Om Pitra ini pertama kali mengenal media bernama YouTube. Wah, udah lama juga tuh ya, 2012 loh. Gua lagi ngapain itu?
Perusahaan tempat bekerjanya Om Pitra itu memintanya untuk mengulas secara lisan di media tersebut. Nah, di auto build itu berarti. Jadi Om Pitra tuh disuruh untuk udah deh kamu menjelaskan secara lisan gitu di YouTube mereka gitu. Nah, di awal karir YouTube, karena Pitra Eri itu seorang pendiam, maka sulit untuk transisi dan menulis menjadi mengulas secara lisan. Jadi itu agak kesulitan mungkin ya Om Pitra, karena tiba-tiba harus udah deh kamu jadi jurnalis beneran jadi ngebahasnya di YouTube itu. Jadi pada intinya harus mengerti apa yang diulas, maka akan mudah menjelaskan secara lisan. Itu kata beliau. Cara yang dipakai pada saat mengulas agar jelas adalah, kok jadi kayak pertanyaan gini gue mau bacanya. Jadi setiap topik yang ingin dibacakan harus dicatat setiap poinnya gitu. Jadi Om Pitra tuh punya rumus. Jadi kalau misalnya ada awal beliau menceritakan menceritakan dia belajar. Jadi itu beliau itu selalu mencatat poin-poin pentingnya gitu. Jadi biar pas nanti bicara di depan kamera itu udah mantap gitu, udah apal lah gitu. Nah, Om Pitra pun berkata seperti ini, saya dulu orangnya yang senang di zona nyaman. Saya kerja di media besar, tidak apa gaji kecil, sampai pensiun saja di perusahaan ini ya tidak masalah. Ya itu Om Pitra tuh berkata seperti itu gitu. Jadi walaupun gajinya kecil, tapi dia tuh ingin benar-benar emang kecintanya terhadap dunia otomotif, bekerja di situ sampai pensiun pun tidak apa-apa katanya. Jadi sampai sewaktu-waktu ada pemotongan karyawan di perusahaannya dan saya diminta keluar. Gila sih. Jadi waktu itu mungkin ada PHK atau apa ya gitu. Jadi Om Pitra tuh sempet di perusahaan ini tuh diminta untuk keluar gitu. Ini diminta. Saya diminta untuk keluar loh gitu. Nah, Om Pitra tuh sempat tidak memiliki pekerjaan dan sempat berpikir untuk makan apa bulan depan. Wah, gila sih kalau ngebayangin itu sih. Sampai makan untuk bulan depan, seorang Pitra Eri itu sampai mikirin gitu. Ini dulu kisahnya, kisah beliau gitu. Nah, beliau pun berkata justru saat kita tidak nyaman, keluarlah ide-ide untuk mempertahankan hidup. Benar sih, jadi ketika kita udah mulai ngerasa tidak nyaman, kita tuh jadi berpikir untuk mencoba lebih baik dan berusaha menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, alhasil saya mendapatkan lebih banyak dari sebelumnya jelasnya. Mungkin Pitra Eri ini ya kemana-mana gitu, jadi nyari apa gitu, nyari pekerjaan yang lain, nyari pekerjaan sampingan lah atau apa, dan alhasil pun memuaskan. Jadi pada tahun 2015 itu tuh masa-masa yang sulit untuk seorang Pitra Eri, karena pas tahun itu pas Pitra Eri itu dikeluarkan dari perusahaannya gitu. Jadi benar-benar itu beliau itu tidak mengerti mengapa dikeluarkan dari perusahaannya. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, Pitra Eri pun kehilangan seorang ibu tercintanya. Jadi pada tahun 2015 udah dikeluarin dari pekerjaannya, dan ibunda Om Pitra pun meninggal dunia di tahun yang sama gitu. Ditambah tahun tersebut beliau tidak memiliki tabungan. Waduh. Pada tahun 2015 memang sedang sangat down, namun di saat down itu terdapat fighting spirit. Itu kata Pitra Eri. Makanya saya tidak pernah menyebut kegagalan, tetapi sebuah pelajaran. Nah, ini benar banget. Pada masa-masa sulit itu juga, Om Pitra itu dan kawannya itu mendirikan media massa bernama Auto Driver. Nah, siapa nih di sini yang belum tahu? Mungkin yang belum tahu Auto Driver. Auto Driver itu CEO-nya Om Pitra loh, sama temennya. Jadi pada masa itu juga Om Pitra itu mendirikan media bernama Auto Driver yang hanya khusus mengulas otomotif. Jadi Om Pitra itu benar-benar ngotot gitu ya, benar-benar ngotot sekali gitu. Jadi dia tuh benar-benar ingin, gue tuh pengen kerja, gue tuh pengen sukses di bidang gue gitu, nggak mau yang lain, benar-benar ngotot. Ini satu inspirasi, satu bisa dicontoh lah, ini harus dicontoh nih gitu. Jadi media baru tersebut berdiri sendiri
tanpa ada kerjasama dengan media besar. Jadi ini benar-benar beliau sama temennya doang, seperti tempat kerja Pita Eri sebelumnya gitu. Jadi ini benar-benar kayak gua ayo bikin inilah, bikin media lah, berdua lah sama teman gua yang jadi seperti itulah gambarannya gitu. Jadi di sini Autodriver itu menuliskan info terbaru dalam dunia otomotif. Nah, kita juga udah tahu lah ya Autodriver itu seperti apa medianya. Tidak hanya mengulas dengan cara penulisan artikel, jadi pengulasan juga tersedia dalam bentuk video YouTube. Nah, berarti mungkin Om Pita tuh secara tidak langsung mencontoh tempat kerjanya dulu, karena tempatnya dulu kan jadi apa ya? Jadi reporter ya kalau nggak salah. Jadinya jadi pembawa acara di YouTube-nya gitu. Jadi Om Pita tuh mungkin kepikiran untuk kenapa gue nggak bikin sendiri gitu, seperti itulah mungkin. Nah, di situ masyarakat itu senang dengan cara penyampaian Om Pita ini. Di videonya Autodriver, nama beliau semakin dikenal ya sampai sekarang gitu. Nah, di waktu itu juga ia juga membuat channel YouTube pribadinya. Ya, setelah mungkin udah lama di Autodriver, Om Pita pun ya udahlah gue bikin bikin YouTube pribadinya. Karena jujur ya, kalau menurut gue mungkin Om Pita yang sangat benar-benar yang ini jadi faktor utamanya kenapa Autodriver itu jadi gede gitu. Karena beliaulah yang benar-benar cara menyajikannya, mungkin cara menyampaikannya gitu di YouTube, jadi membuat orang tuh senang gitu melihatnya gitu. Dia tidak hanya membuat vlog tentang otomotif saja, namun tentang kehidupan pribadinya juga gitu. Pita Eri selalu memberikan informasi baru dalam setiap video pribadinya. Setiap vlog yang dimilikinya juga benar-benar sangat memiliki bobot. Nah, jadi di salah satu video pribadinya yang sukses adalah mengulas tentang rasa menaiki first class Garuda Indonesia tujuan London. Nah, kalian tahu video itu? Video itu gua waktu itu nonton udah agak lama sih ya. Kalau nggak salah pas gua nonton itu videonya udah tembus 12 juta view guys. Gila sih. Di sini jadi pada saat berkarir dan nama beliau itu kian dikenal, beberapa artis papan atas pun banyak yang meminta kolaborasi dengan beliau. Contohnya aja waktu beliau kolaborasi sama Andre Taulani gitu, sama Raffi Ahmad, dan banyak lah pokoknya, sama siapa lagi, Dilan siapa sih namanya teh, lupa gue ya, gue malah nggak tahu namanya si Dilan siapa sih ya. Artisnya aduh lupa gue. Nah, jadi semenjak Om Pita itu jadi semakin gede namanya, artis-artis pun banyak yang ngajak collab gitu sama beliau. Sebenarnya bukan artisnya sih, bukan Om Pitanya yang diuntungin gitu, jadi artisnya yang diuntungin sih kalau menurut gue. Karena Om Pita udah gede tadinya gitu. Jadi kesuksesan itu tidak selalu datang dengan kebahagiaan. Ada orang yang sukses tapi kosong dalam hidupnya. Kebahagiaan itulah yang harus kita raih juga di samping kesuksesan. Nah, jadi seperti kata mutiara yang Om Pita tadi sebutkan, di sini diucapin lagi gitu. Oke, jadi mungkin seperti itulah perjalanan beliau dari nol gitu, dari benar-benar gila sih, udah tahun 2015 itu sangat sangat krusial buat beliau tuh. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa sukses layaknya Om Pita ini di bidangnya masing-masing. Oke, jadi itu perjalanannya Om Pita, dan kedepannya kita bakal bahas siapa lagi, dan mungkin videonya hari ini mungkin sampai di sini aja dulu, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa di subrek. Oke, dan see you, bye bye, makasih, ciao.